Ada yang tanya kalau ke luar negeri itu sebenarnya wajib nggak sih Kak bisa masak? Sebenarnya kalau ke luar negeri itu nggak wajib bisa masak ya. Yang penting itu bahasa. Kalau kamu bisa masak nggak bisa bahasa ya percuma, ya kan? Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya. Guys, ini aku baru selesai makan siang ya guys. Aku belum ngapa-ngapain. Jadi aku istirahat sebentar, setelah itu aku mau beberes guys. Ya biasalah panas banget kan. Nah, jadi guys, aku mau kasih tahu sedikit ke kalian ya. Jadi aku itu di sini terkadang itu gabut banget guys, nggak ada kerjaan gitu. Karena memang ya rumah kecil, aku cuma jaga satu orang gitu. Walaupun kadang-kadang nenek itu bikin kesel ya, kalau ngomong tuh suka nyeletuk-nyeletuk gitu. Nah, jadi tuh hari ini aku mau nyuci-nyuci kayak tempat sampah, terus serokan sampah, terus pel-pelan gitu. Nah, jadi tuh sebenarnya aku itu tidak ada disuruh untuk melakukan ini ya guys, tapi ya untuk inisiatif sendiri lah, namanya kita kerja di rumah orang kan. Pasti ya ada aja lah yang mau kita lakukan ya, mau kita kerjakan. Ya bukan semata-mata ingin dipuji biar saya majikan sih enggak sih. Cuman ya ya risih aja gitu guys kalau melihat barang kotor kan. Nah, jadi ini tapi ini tidak pasti guys. Ini kadang tak cucinya itu kalau cuma kotor aja gitu. Kalau belum kotor ya nggak tak cuci ya. Ya kadang-kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Tapi yo nggak pasti. Soalnya kan eh, karena di rumah kan aku cuma sama nenek aja ya. Jadi nggak ada yang ngotorin gitu selain aku ataupun selain nenek. Nah, jadi pel-pelan ini tuh pel-pelan khusus untuk dapur guys. Jadi kalau aku libur atau hari Sabtu nenekku meriwuge aku masak sup itu tuh lantai kadang basah. Nah, jadi aku pakai pel-pelan ini ngelapnya, bukan pel-pelan yang di kamar mandi ya guys. Jadi itu aku punya 2 pel-pelan. Satu yang di kamar mandi itu pel-pelan bersih khusus untuk sehari-hari. Yang pel-pelan ini itu khusus untuk kalau eh, di dapur itu tuh basah gitu ya guys. Nah, jadi setelah kerja aku tuh mau istirahat dulu guys. Sekarang udah kayak jam 5. Nah, ini udah malam ya guys. Aku mau lanjut masak. Nah, jadi tuh aku mau kasih tahu sedikit kejadian tadi guys. Aku sih rada kesel juga ya. Ini sekarang posisi itu sudah jam 7 guys. Nah, aku tuh sebenarnya kayak aslinya tuh aku sibuk banget loh. Jam 7 aku belum nyuci sayur, aku belum nyuci ikan, aku belum persiapan gitu. Nah, tadi kan setelah setelah selesai kerja itu aku duduk ya guys, kayak jam 5 lewat 10 aku duduk. Nenek aku itu masih tidur. Terus kayak setengah 6 itu nenek aku bangun. Ketika dia bangun, dia itu nggak ngapa-ngapain guys. Dia tahu aku lagi nganggur, tapi dia nggak ada kegiatan. Nah, setelah setengah 7 dia tahu aku mau masak, siap-siap di dapur, terus dia panggil aku guys. Nah, ini aku goreng ikan ya guys. Hari ini tuh aku mau masak ikan, tak masak pakai kecap asin gitu sih. Ini ikan rahang guys. Ikan rahang ini ikan brand Taiwan. Nenek aku sih bilangnya enak ya, tapi menurut aku sih terlalu banyak lemak ikannya gitu. Jadi tak masak pakai kecap asin itu kata nenek enak. Bumbunya cuman jahe sama bawang putih digeprek gitu aja guys. Terus dikasih kecap asin, kasih gula, terus dikasih air, terus digodok selama 10 menit gitu. Terus matikan api udah matang. Jadi intinya seperti itu. Nah, aku lanjut cerita lagi ya guys. Jadi tuh orang Hongkong sistemnya itu kalau nyuruh mengerjakan sesuatu tuh kayak tidak melihat waktunya jam berapa, tuh pembantunya ngapain gitu loh. Setengah 7 masa suruh aku ngecat tembok guys, kayak nggak ada hari besok. Ya otomatis aku sebagai pembantu disuruh yang mau-mau aja kan, tak tahan aja guys sampai jam 7. Lah jam 7 yang namanya tembok sedikit hitam satu rumah itu loh, hitam semua guys kalau kalian tahu. Ya dari sini merambat ke sana, dari sana merambat ke sini, akhirnya merambat kemana-mana. Posisi sudah jam 7, ya otomatis ya aku sedikit kesel sih gitu. Aku bilang, Nek, bisa nggak kalau ini dicat besok?
aku tuh memasak lah jam 7. Nah, terus yang namanya majikan itu tuh nggak suka dibantah, guys, ya kan? Itu sudah jadi adatnya gitu. Terus dia bilangnya gini, masak-masak, masak sebentar aja aja, emang kamu udah lapar, mau masak sekarang, buru-buru mau makan gitu. Lah ya aku emang tambah emosi loh guys, dia ngomong kayak gitu. Ya udah akhirnya mau apa gitu. Ya udahlah sana kamu masak, dan akhirnya ya guys aku masak. Dan ini aku goreng tahu ya guys, jadi tahunya ini mau tak masak pakai, aku tahu guys yang namanya kalau di Hongkong itu saigan. Saigan nih kayak gini nih, ini saigan ya. Jadi ini saigannya setelah tak potong-potong, tak rendam pakai garam, terus tak cuci. Jadi itu saigannya tuh sedikit kayak asin gitu ya. Dan ini tuh bahasa Indonesianya tuh saleri guys. Gitu. Nah ini tak cicipin dulu sebelum tak masak. Karena kalau aku membumbuin itu aku tahu rasanya tuh asin apa enggak. Nah jadi ini mau tak masak pakai tahu guys. Ini tahunya tak goreng. Dan ini ceritanya kobis. Mau tak dadar pakai telur guys. Jadi nenek aku itu melihat di toko Indonesia itu ada bakwan guys. Nah dia tuh kepengen banget tak masakin bakwan kayak gitu. Cuman kan nggak ada bahannya. Aku mau beli bahan males. Aku kan ya pokoknya intinya males lah itu. Jadi tak goreng aja pakai telur gitu. Terus tak dadar gitu. Nah tapi alhamdulillah nenek aku tuh seneng-seneng aja ya. Yang penting itu nggak asin aja dia udah seneng. Nah, jadi itu tahu tadi sama saleri tadi itu tak masak sama bakso. Tak kasih sedikit wortel ya guys. Jadi wortelnya ini untuk hiasan biar masakan aku nggak pucet gitu aja sih guys. Ya, jadi kan kayak cantik aja gitu. Nah, tak lanjut cerita lagi ya guys. Jadi tuh setelah jam 7 ya sudahlah. Aku langsung langsung aja aku masak siap-siap segalanya kan. Namanya udah jam 7, ini juga gugup banget dan alhasil aku kayak jam 8 itu baru selesai masak guys, baru makan gitu. Tapi ya kayak gitu kejadiannya. Dan ini tuh tak masak kayak gini ya guys, ternyata tuh nenek aku tuh suka banget guys tahu kalau dimasak kayak gini. Dia tuh habis banyak banget guys. Nah ini aku tutup dulu ya guys. Sekarang sayur aku udah mateng guys. Nah ini nenek aku tak kasih satu piring loh guys. Ini sepiring ini tuh habis guys sama dia, itu hebat loh. Terus aku tanya, kamu suka ya sayurnya? Dia bilang enak, ada tahunya, ada baksonya gitu. Terus itu apa nih, salarinya juga nggak asin, nggak manis, pas gitu. Ya lah sama aku kan tak bumbuin dulu guys ya. Ini kan aku udah matang nih guys, jadi ikannya tuh jatuhnya seperti ini. Sebenarnya sih biasanya ikannya ini kalau tak masak tuh jatuhnya tuh hitam loh guys. Maksudnya kan kecap asinnya kan sedikit hitam ya, tapi kok ini jadi putih kayak gini, jadi pucat kayak gini gitu kan, ya aneh aja gitu. Ya sudahlah, yang penting nenek aku tuh nggak komplain ya, asalkan masaknya itu nggak asin tuh dia nggak komplain guys. Nah jadi guys, ini aku cuci kuali ya, aku mau lanjut dadar dadar telurnya. Telurnya itu tuh cuma tak taruh ini aja sih, kobis. Jadi ini kobisnya ini kan basah ya guys, jadi tak oseng-oseng dulu sebentar biar kayak nggak basah aja sih gitu. Terus tak campurin sama telur, terus tak dadar gitu aja sih. Terus juga sama aku tuh cuman tak bumbuin kayak lada aja guys, nggak tak kasih gula, nggak tak kasih garam, ya wis kayak gitu aja bumbunya, nggak ada gula nggak ada garam, cuma tak kasih lada aja sedikit dah. Kata nenekku enak, jadi rasanya tuh ya rasanya cuma telur sama sayur aja original, nggak ada rasa apa-apa. Jadi aku tuh makannya tuh di situ kayak gini guys, orang Hongkong tuh kebanyakan kayak gini, tapi bener-bener kata nenek aku tuh masakan aku ini tuh sehat banget gitu loh guys kalau kayak gini tuh udah mateng kan. Nah jadi sekarang tuh udah jam 8 guys, aku mau kasih nenek aku makan dulu ya, karena aku sedikit riuh kan. Nah jadi aku tuh mau sedikit cerita guys. Tadi itu ada yang nanya, katanya kalau ke Hongkong itu wajib nggak sih bisa masak? Jadi kalau ke luar negeri itu sebenarnya kalian itu nggak wajib guys bisa masak. Ya, yang wajib itu kalian adalah bahasa guys. Ketika kalian bisa masak tapi nggak bisa bahasa, percuma, ya kan? Bagaimana kalian mau komunikasi dengan majikan? Emangnya masakan kamu lah belajar di PT dengan masakan majikan di Hongkong emang sama? Kan nggak sama guys, ya kan? Jadi yang penting kamu bisa bahasa dan bisa
dan tahu nama-nama bahan masakan ya, bumbu-bumbu gitu aja sih guys, kalau pengalaman aku ya. Karena dulu aku pas waktu datang ke Hong Kong pertama kali juga aku tuh nggak bisa masak, aku juga memang nggak bisa bahasa, tapi aku bisa Inggris. Jadi ketika majikan komunikasi dengan aku pakai bahasa Inggris guys. Jadi sedikit-sedikit ya, kayak garam, kayak gula, kayak kecap asin, kayak tepung, kayak beras, kayak minyak, terus kayak sayur-sayur apa gitu, aku sedikit tahu. Kalaupun aku nggak tahu tuh sama majikan aku tuh dikasih gambarnya. Jadi kamu beli ini kayak tomat, kayak jagung gitu kan, aku tahu guys. Jadi tuh ketika kamu tahu bahasa, kamu tahu nama-nama sayur, pasti kamu akan dengan sendirinya itu tahu gimana cara masaknya. Jadi kayak gitu ya guys ya, buat tadi yang bertanya. Jadi pinter masak, belajar di PT itu tidak terlalu penting. Yang penting banget ketika kamu ke luar negeri itu bahasa. Ya guys, tanpa bahasa kalian ya AAUU. Kayak kamu mau ke maksudnya kayak kamu mau ke toilet nih, kamu nggak tahu bahasa nih, orang itu juga nggak tahu bahasa kamu. Terus kayak mana kamu mau bertanya sama orang itu kalau kamu nggak tahu bahasa, gitu aja ya. Nah, jadi guys, ini sebenarnya nenek aku juga biasa sih, cuman wortel, kentang, sama sedikit tomat, terus babi. Gitu aja ya guys. Nah guys, jadi nenek aku tuh lagi makan. Aku udah selesai kerja, dan ini tuh sumpah panas banget, dan ini tuh sumpah tadi kugu banget, dan ini tuh sumpah tadi, aduh udah nggak tau lah aku mau ngomong kayak mana. Jadi aku mau istirahat dulu guys, aku mau duduk dulu, terus abis itu aku mau makan ya. Jadi segitu aja ya guys video dari aku. Terima kasih banget untuk kalian yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti konten aku. Semoga bermanfaat. Sedikit banyak kata, aku mengucapkan minta maaf jika ada salah ya guys. Dan aku maaf banget hari ini tuh aku ngomongnya di belakang kamera ya guys, karena pas waktu aku ngomong kayak gini, mic-nya itu tak on, tapi ternyata itu tidak connect sama HP. Dan aku tuh tahu setelah aku tuh selesai masak. Ya guys ya. Jadi guys, ketemu lagi di next video. Terima kasih. Bye bye.